Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Kemarin kita sudah liburan ya selama 4 hari. Wah, udah kangen nih menyapa anak soleh dan soleha di pembelajaran. Nah, sekarang hari ini ya, kita masih di tema 1 tentang tubuhku. Subtema 3, aku merawat tubuhku, dan kita masuk ke pembelajaran ketiga ya. Untuk hari ini, hari Senin ya, tanggal 24 Agustus 2020, fokus kita ke pelajaran PJOK. Ya, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ada 2 nih. Yang pertama adalah anak soleh dan soleha dapat memahami dan mempraktikkan menjaga sikap tubuh. Lalu anak soleh dan soleha dapat memahami dan menceritakan bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain, serta cara menjaga kebersihannya dan kebersihan pakaian. Wah, lumayan seru nih kayaknya ya. Oke, langsung aja yuk kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Oke, yang pertama tentang menjaga sikap tubuh. Nah, silahkan ya anak soleh dan soleha, di sini ada gambar. Perhatikan gambar di bawah ini nih, sederetan, sederetan. Ada 6 orang anak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang anak yang sedang apa ya? Coba kita baca ya. Kebetulan di sini ada teksnya, ada bacaannya. Coba kita baca sama-sama ya. Pagi yang cerah. Udin berjalan bersama teman. Mereka selalu merawat tubuh. Mereka menjaga sikap tubuh saat berdiri. Semua berjalan tegap. Menjaga tubuh tetap seimbang. Bagaimana sikap tubuhmu saat berdiri? Amati bersama teman. Nah, mungkin karena sekarang tidak bersama teman-teman ya. Jadi silahkan diamati oleh ayah bundanya. Ya, coba kalau anak soleh dan soleha berdiri, bagaimana sikap tubuhnya? Apakah seimbang? Coba minta bantuan bunda atau ayahnya untuk mengamati ya. Kira-kira sikap tubuh saat berdirinya anak soleh dan soleha sudah seimbang atau belum? Ya. Nah, sekarang kita baca lagi ya. Di sini juga ada teman-teman kita yang sedang olahraga ya kalau dilihat dari pakaiannya. Nah, sekarang kita baca lagi bacaannya ya. Yuk kita baca sama-sama. Menjaga sikap tubuh saat berdiri termasuk merawat tubuh. Perhatikan sikap Ali dan teman-teman saat berjalan. Ali dan teman-teman sedang olahraga gerak jalan. Mereka berjalan dengan kompak. Nah, jadi ini ternyata gambar ini adalah gambar Ali dan teman-temannya sedang gerak jalan ya. Mereka berjalan dengan kompak yang kiri, kiri, kanan, begitu ya. Kalau anak soleh dan soleha, waktu 17 Agustus kemarin melihat upacara pengibaran ya di istana, itu ada tuh ya 3 orang pengibar bendera. Nah, itu mereka ya jalannya sangat kompak ya. Nah, apa namanya? Ini juga sama nih, teman-teman kita sedang gerak jalan seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang anak soleh-soleha silahkan simak kembali video berikut ya. Tadi sudah ditayangkan ya, sudah nonton belum tadi sebelum masuk pembelajaran ini? Udah kan ya? Nah, sekarang coba kita simak kembali video berikut ya. Kita simak. Oke, play. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Bapak harap anak-anak semua dalam kondisi sehat ya. Untuk itu hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang sikap tubuh, posisi berdiri, dan posisi berjalan. Nah, di hari ini Bapak jelaskan lebih detail lagi. Kita akan belajar ya posisi tubuh di saat berdiri itu seperti apa, dan posisi tubuh di saat berjalan itu seperti apa. Nah, untuk itu siapkan diri kalian ya. Nah, sebelum kita mulai dengan materi inti, kita ambil sikap untuk berdoa dulu. Nah, untuk itu siapkan diri kalian, kita berdoa. Berdoa dimulai.
Selesai? Nah, anak-anak, apa manfaat kita mempelajari sikap tubuh pada saat berdiri dan sikap tubuh pada saat berjalan? Manfaatnya agar anak-anak semua dapat mengetahui posisi tubuh yang baik itu seperti apa. Nah, kalau misalkan anak-anak sudah mengetahui itu, dengan sendirinya pada saat melakukannya, pada saat kegiatan sehari-hari, posisi tubuh anak-anak sudah pasti menyesuaikan dengan apa yang sudah anak-anak dapat dari materi ini. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan contoh posisi berdiri yang baik seperti apa dan yang tidak baik seperti apa. Nah, perhatikan ya. Yang berikutnya, posisi tubuh yang baik di saat berjalan dan posisi tubuh yang tidak baik di saat berjalan. Perhatikan ya. Nah, sekian saja penjelasan dari Bapak tentang sikap tubuh di saat berjalan seperti apa dan sikap tubuh di saat berdiri seperti apa. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Bapak harap anak-anak dapat mempelajari seluruh rangkaian materi yang sudah ada di dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi videonya ya dari Bapak Jerry ini. Nah, Bapak Jerry ini salah satu guru di sekolah lain ya, yang ternyata sudah membuat video ini yang mudah-mudahan bisa membantu anak soleh dan soleha dalam memahami materi untuk hari ini. Coba kita ulang tadi ya, sedikit sedikit tentang posisi ya. Nah, lihat ini ya. Lihat, ini adalah posisi berdiri yang baik. Lihat, lurus ya. Lurus ya, tidak bongkok ya. Sedangkan kalau yang posisi berdiri yang tidak baik adalah lihat, agak melengkung badannya ya. Kita sudah mempelajari ya dari pembelajaran sebelumnya bahwa kalau kita menunduk atau membungkuk itu akan mempengaruhi tulang belakang kita, apalagi anak soleh-soleha masih dalam tahap pertumbuhan. Begitupun saat berjalan ya. Kita lihat di sini, ini adalah posisi tubuh yang baik di saat berjalan, tegak ya. Tegak menatap ke depan gitu ya. Berbeda ketika anak soleh dan soleha membungkuk ya seperti ini, melihat ke bawah. Jadi si tulang belakangnya juga akan berpengaruh seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan anak soleh dan soleha video ini bisa membantu anak soleh dan soleha bagaimana untuk berdiri dan berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Nanti bisa dicek ya ke ayah bundanya apakah sikap berdiri dan berjalan anak soleh dan soleha sudah benar posisinya seperti itu ya. Karena kalau salah nanti akan mempengaruhi ke pertumbuhan anak soleh dan soleha ya. Nah, sekarang giliran anak soleh dan soleha. Sekarang giliranmu, katanya di sini ya. Lakukanlah sikap berdiri dan berjalan yang baik. Rekam melalui video, lalu kirim via WhatsApp ya. Jadi nanti anak soleh dan soleha dilihat dulu sama ayah bundanya apakah sikap berdiri dan berjalannya sudah baik. Nah, kalau misalnya sudah oke, langsung saja minta direkam ya sama ayah bundanya, terus kirim deh via WhatsApp gitu ya. Videonya singkat saja, yang penting memperlihatkan anak soleh dan soleha berdiri dan berjalan dengan baik. Oke? Nah, mudah ya. Kalau misalnya masih gimana ya tadi ya, misalnya ya, boleh videonya diulang lagi ya, dipelajari lagi ya. Nah, sekarang bagaimana dengan cara menjaga kebersihan bagian tubuh dan kebersihan pakaian ya? Ini topik kita yang kedua ya. Nah, di sini ada bacaan lagi ya tentang menjaga kebersihan tubuh. Oke, kita baca sama-sama yuk. Udin mandi sebelum ke sekolah.
Udin mandi setelah bermain. Mandi untuk membersihkan tubuh. Udin rajin mencuci rambut. Udin memotong kuku secara teratur. Udin mengganti pakaian setiap hari. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga senang menjaga kebersihan tubuh? Nah, di bacaan ini ada beberapa hal ya yang Udin lakukan untuk menjaga kebersihan tubuh. Masih ingat nggak tadi apa? Pertama mandi. Nah, mandi ya. Udin ini mandi katanya. Lalu setelah itu rajin mencuci rambut atau keramas ya. Lalu setelah itu Udin juga rajin memotong kuku secara teratur. Lalu Udin mengganti pakaiannya setiap hari. Anak soleh dan soleha, pasti anak soleh dan soleha tidak lepas dari bermain ya. Bermain itu bagus. Tapi kalau kita udah main, terus kita males mandi, itu yang bahaya. Bisa jadi keringat-keringatnya bisa menjadi sarang kuman dan itu yang membuat kita sakit. Jadi anak soleh dan soleha, jangan lupa ya untuk mandi 2 kali sehari supaya badan tetap bersih dan sehat. Jangan lupa juga untuk mencuci rambut dan memotong kuku. Yang paling penting, mengganti pakaian ya. Jangan pakaiannya itu lagi. Padahal udah keringetan, udah kena kotor, udah kena makanan. Pokoknya udah macem-macem ya. Harus diganti ya. Oke. Nah, sekarang coba ya anak soleh-soleha isi dulu ya. Ini ya. Yang pertama, berapa kali anak soleh-soleha mandi dalam sehari? Ayo jujur. Ibu, aku kadang-kadang kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang nggak mandi. Misalnya ya, anak soleh dan soleha silahkan tuliskan yang paling sering ya. Misalnya paling seringnya sehari itu 1 kali, tulis saja 1 kali. Kalau sehari itu seringnya 2 kali, tulis 2 kali ya, seperti itu. Lalu yang kedua, berapa kali anak soleh-soleha mencuci rambut atau keramas dalam sepekan? Nah, dalam sepekan ya, dalam seminggu. Misalnya, aku keramasnya setiap hari, boleh. Atau misalnya aku sepekannya cuma 3 kali, Bu. Atau cuma 2 kali, begitu ya, boleh, silahkan ya. Lalu yang ketiga, berapa kali anak soleh dan soleha menggosok gigi dalam sehari? Apakah 1 kali? Atau 2 kali? Atau nggak pernah? Nggak ya, nggak mungkin ya. Anak soleh dan soleha pasti selalu menggosok giginya. Nah, ini juga dicari yang paling sering ya. Misalnya paling sering itu dalam sehari itu 2 kali. Berarti tulisnya 2 kali ya. Lalu yang keempat, berapa kali anak soleh-soleha menggunting kuku dalam sepekan? Ya, jadi kan sebenarnya gini, kalau misalnya Bu Gina perhatikan ya, banyak anak-anak yang pertumbuhan kukunya cepat, ada juga yang lambat gitu ya. Jadi bisa jadi ada yang sering menggunting kuku, ada yang mungkin jarang karena emang kukunya tumbuhnya nggak cepet gitu. Nah, kalau anak soleh dan soleha bagaimana? Apakah dalam sepekan ini anak soleh dan soleh menggunting kuku sekali atau 2 kali? Atau kayaknya saya mah 2 minggu sekali deh Bu, karena emang tidak mudah panjang misalnya. Seperti itu ya, silahkan. Kira-kira berapa kali anak soleha menggunting kuku dalam sepekan ya. Lalu yang terakhir, berapa kali anak soleh dan soleha membersihkan telinga dalam sepekan ya. Ini juga mungkin untuk jenis membersihkannya itu bisa berbeda-beda setiap anak. Ada yang saya mah setiap hari Bu dibersihkan telinganya, jadi setiap habis mandi pasti bunda saya ngecek telinga saya. Atau misalnya saya mah seminggu paling 2 kali Bu gitu. Atau misalnya ada yang 2 pekan sekali gitu ya. Silahkan ya. Kira-kira berapa kali membersihkannya. Nah, ini adalah cara kita menjaga kebersihan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Mandi,
keramas, menggosok gigi, menggunting kuku, dan membersihkan telinga itu penting ya anak soleh dan soleha ya. Karena itu adalah usaha-usaha untuk mengusir kuman-kuman yang ada di tubuh kita ya. Nah, yuk diskusikan dengan Bunda dan hasilnya boleh dicatat di buku tulis ya. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang menjaga kebersihan. Kalian mau kan disukai oleh Allah? Kalau begini sih mau banget. Karena ini juga salah satu bentuk kita mensyukuri apa yang sudah Allah kasih kepada kita ya, dengan cara menjaga dan merawatnya. Oke? Kita lanjut. Nah, sekarang perlukah kita menjaga kebersihan pakaian? Coba ya, kira-kira apa sih manfaat memakai pakaian yang bersih? Pernah nggak anak soleh dan soleha membantu mencuci pakaian? Nah, kita simak ya kegiatan teman kita dalam membantu ibu mencuci baju ya di slide berikutnya. Tapi sebelumnya kita diskusi dulu nih, apa sih manfaat memakai pakaian yang bersih? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Manfaat memakai pakaian yang bersih. Ada apa? Yang mana? Oh iya, supaya pakaian yang kita kenakan tidak ada kumannya ya, tidak mengandung kuman gitu ya. Apalagi supaya wangi katanya ya, betul bisa ya. Ada lagi manfaat memakai pakaian yang bersih? Tentu saja tidak akan mengganggu orang lain ya. Misalnya kita sedang bermain, kalau pakaian kita kotor, nanti teman-teman kita agak menjauh ya. Tapi kalau pakaian kita bersih, pasti teman-teman kita suka deh. Dan memang kita kelihatannya akan menjadi lebih rapi ya. Jadi banyak sekali manfaat jika kita memakai pakaian yang bersih ya. Nah, lalu kita simak dulu ya kegiatan teman kita yang membantu ibu mencuci baju ya. Mungkin di sini anak soleh-soleha ada yang sering membantu ibunya mencuci, atau juga mungkin ada yang belum pernah ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yuk teman kita. Nah, di sini ada teman kita Ali ya. Lihatlah teman kita Ali yang membantu ibu mencuci pakaian ya. Jadi di gambar ini adalah Ali yang sedang membantu ibunya mencuci pakaian ya. Oke. Pertama, Ali memisahkan baju yang putih dan berwarna supaya tidak luntur. Jadi yang pertama dipisahkan dulu bajunya ya. Yang putih dengan yang putih, yang berwarna dengan yang berwarna. Memang lebih baik baju putih dan baju berwarna itu tidak dicuci bersamaan ya, karena takut luntur gitu. Luntur itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, luntur itu jadi warna bajunya jadi mempengaruhi warna lain gitu ya. Jadi pudar nanti warnanya ya. Oke. Nah, lalu yang kedua, Ali merendam pakaian sekitar 10-15 menit. Nah, jadi setelah dipisahkan bajunya, Ali merendam pakaian. Nah, biasanya kalau direndam itu sekitar 10-15 menit. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sabunnya bisa bekerja lebih maksimal. Jadi direndam dulu. Jadi si sabunnya itu nanti akan lebih meresap ke pakaiannya gitu ya. Lalu yang ketiga, Ali mengucek pakaian lalu membilasnya. Nah, setelah tadi pakaiannya direndam selama 10-15 menit, kemudian Ali mengucek pakaiannya. Nah, dikuceklah pakaiannya. Kotorannya dihilangkan ya. Dihilangkan sampai benar-benar bersih. Lalu membilasnya, dibilas dengan air bersih ya. Jadi sisa-sisa sabunnya bisa hilang ya, karena sudah dibilas seperti itu. Keempat, Ali menjemur pakaian. Nah, pakaiannya dijemur nih di sini sama Ali ya. Lalu yang kelima, Ali menyetrika pakaian supaya lebih rapi. Setelah pakaiannya dijemur, kan kering tuh. Nah, terus setelah itu kan diangkat ya dari jemuran. Nah, tidak lupa Ali menyetrika pakaian yang sudah
angka tadi supaya lebih rapi ya. Nah, inilah kegiatan Ali dalam membantu ibunya mencuci pakaian. Di sini anak soleh dan soleha udah pernah belum membantu ibu mencuci pakaian dari awal sampai akhir? Mungkin ada yang pernah, atau mungkin ada yang belum, atau Bu, saya mah cuma bantuin nguceknya doang, atau Bu, saya mah cuma bantuin ngejemur doang ya biasanya ya. Nah, tidak apa-apa ya, yang namanya membantu ibu ya, bantulah ibu kita sebisa kita. Kalau memang kita belum bisa, tidak apa-apa, tetap belajar ya, nanti lama-lama juga bisa kok ya. Nah, membantu ibu sangat menyenangkan dan juga berpahala loh anak soleh dan soleha. Yuk mulai sekarang kita bantu ibu. Kalau yang sudah terbiasa, keren deh. Kalau yang belum, ayo kita biasakan supaya kita semakin jago ya dalam bantu ibunya ya. Gak apa-apa, bantuin ibu lipat pakaian dulu, atau misalnya angkatin jemuran dulu, atau misalnya ngucek dulu, boleh itu ya. Pokoknya bantu ibunya sesuai dengan yang anak soleh dan soleha mampu dulu ya. Nanti baru kalau sudah lama-lama terbiasa, bisa nih misalnya anak soleh dan soleh, Bu, gak usah nyuci, biar aku aja yang nyuci. Wah, pasti ibunya seneng tuh ya. Tapi harus belajar juga ya anak soleh dan soleha ya, supaya nanti apa yang dikerjakannya bagus gitu ya hasilnya ya, baik hasilnya seperti itu ya. Oke, nah sekarang ya, coba anak soleh dan soleha bantu ibu ya. Pilih aja salah satu kegiatan membersihkan pakaian yang anak soleh dan soleha mampu melakukannya. Boleh misalnya yang pertama, memisahkan baju yang putih dan berwarna, boleh. Atau membantu merendam pakaian, atau membantu mengucek pakaian lalu membilasnya, atau menjemur pakaian, atau menyetrika pakaian ya. Ingat, pilih salah satu saja ya. Salah satu saja, misalnya, Bu, aku mau memisahkan baju yang putih dan berwarna. Boleh. Bu, aku mau yang merendam pakaian aja boleh. Bu, aku mau yang nguceknya boleh ya. Bu, aku mau yang ngejemurin, boleh. Bu, aku mau belajar menyetrika, boleh. Tapi hati-hati ya, karena menyetrika itu memakai aliran listrik. Jadi anak soleh dan soleha harus dalam pengawasan orang tua ya, harus minta ditemani oleh bundanya. Misalnya anak soleh dan soleha mau menyetrika, misalnya yang lain udah bisa nih, aku mah pengennya untuk tugas sekarang pengen bantuin ibu menyetrika. Ingat, harus minta pendampingan ya, harus minta ditemenin ya. Boleh sama ibunya, boleh sama kakak, boleh sama ayah, boleh sama siapapun ya, harus ditemenin ya, kalau yang untuk menyetrika pakaian, karena kita memakai aliran listrik ya, jadi harus hati-hati, dan kan setrikaan panas ya, jadi harus hati-hati ya anak soleh dan soleha ya. Pilih salah satu saja, nanti difotokan, lalu fotonya kirim via WhatsApp ya. Kalau yang tadi berjalan dan berdiri ya, berdiri dan berjalan itu lewat video, kalau yang ini via foto ya, jadi hanya salah satu aja, oke? Difoto dan dikirimkan ke WhatsApp seperti itu ya, anak soleh dan soleha ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Ingat tadi tugasnya apa? Yang pertama adalah membuat video berdiri dan berjalan dengan benar ya, di video lalu dikirimkan ke WhatsApp. Yang kedua, tadi ada ya yang menjawab pertanyaan tentang memelihara kebersihan diri, yang ini nih. Oke, Bu Gina scroll dulu ya. Nah, yang ini ya. Ini, kalau yang ini di buku tulis ya, soleh-soleha ya, dikerjakannya ya. Oke, nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan, boleh diulangi lagi videonya. Ya, jadi yang kedua tadi apa? Menjawab pertanyaan tentang memelihara kebersihan diri ya. Lalu yang ketiga, foto satu kegiatan membantu ibu mencuci pakaian. Ingat, hanya apa? Hanya satu ya. Boleh pilih kegiatan membantu ibunya yang mana yang paling anak soleh dan soleha mampu ya. Yang mana ya, oke? Nah, insya Allah mudah ya anak soleh dan soleha. Pasti deh anak soleh dan soleha bisa ya
juara deh pokoknya ya. Oke, nah terima kasih ya anak soleh dan soleha untuk hari ini. Alhamdulillah setelah 4 hari kemarin kita libur pembelajaran, hari ini dibuka dengan PJOK. Semoga anak soleh dan soleha semakin semangat, semakin semakin rajin ya, pokoknya semakin menjadi kebanggaan orang tua dan juga Bu Gina ya. Pasti deh anak soleh dan soleha semuanya hebat, semuanya istimewa. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi insya Allah besok ya. Ya udah kalau gitu kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.